untuk digeser dulu mobil ini, ke dalam. Nanti yang di luar pakai mobil yang besar ini. Ya, yang di dalam pakai mobil yang besar ini. Pajak bisa nyampe dari depan ke sini. Ada nggak? Ayah kabar tuh. Itu masalah kabarnya teh aya kan? Kalau nanti aya, upami teh aya kabarna, kepaksa kalebat mobilna. Ya, upami teh aya kabarna, tiasa kalebat mobilna. Yang mau orasi, alhamdulillah. Muhammadun sallallahu. Melawan Pancasila, bukan berarti untuk menodai UUD 45, tetapi kami hari ini datang ke tempat ini hanya untuk membela agama kami, hanya untuk membela Nabi Muhammad. Untuk itu saya mau tanya, siapa berjuang untuk Islam? Siapa berjuang untuk Nabi? Prajurit pembela Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu Kang Burhan, silakan. Galibaya Sari, silakan disambung Kang Burhan. Komentarnya silakan. Tangan siksaan dari langit ke bumi. Tapi ya, apakah itu hoax? Waktu Apa kurang lihat orangnya? Waktu dipimpin sama orang-orang yang belum. Jangan takut ya, biasa-biasa Pimpinan saja. yang belum. Aman lah itu. Presiden yang Aman belum. Yesus. Terhadap keyakinan Kelihatan orangnya kan? pimpinan yang belum terhadap Al-Quranul Karim. Ya. Sudah tidak mau mengikuti perubahan Al-Quran. Dia yang harus diambil. Maka Allah akan segera Pengadilan. turunkan adabnya. Tuh. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin wal hadirat. Sekarang kita lagi Terbaik buat semua. mengawali sidang Saya kece. perlu tahu apa. Jangan bilang Ustaz kece. Tapi ini kejadian. Jangan hilangkan kata Ustaznya. Masalah. Jangan ada Sekarang lagi mengawal sidang. Anda justru yang muslim. Mengawal sidang sidang. Anda yang Kristen. Dia adalah semua masalah bukan lagi penista tentang kecerdasan, di sini. tetapi dia adalah sudah menghina kepada sang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap tuntunan kita, panutan seluruh manusia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Nanti korban korban dan segalanya untuk membela Allah, untuk membela Rasul, untuk membela agama. Siap berjuang, siap awal, siap sampai balik, untuk si kece seumur hidup. Kalau bisa dia dihukum mati. Betul. Karena dia tidak sadar, tidak dia ingat siapa yang menciptakan dia, siapa yang memberikan hidup dia, siapa yang memberikan rezeki dia. Dia adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tegas kita tunggu sampai tuntutan hari. Kurang jelas orangnya. Lihat, kita jangan lelah, kita jangan merasa capek. Ya, tiba-tiba ini naik. Karena perjuangan penuh pengorbanan. Hanya kasih yang terbaik. Betul. Bukan hanya pengorbanan waktu, tetapi harta pun kita korbankan.
Tenaga pun kita korbankan, Ya. waktu pun kita korbankan. Saya udah telepon-teleponan tadi sama Kapolres. Mana dikorbankan, apa dikunci, apa disembelih, bukan ditinggalkan tuh diberi duit, ditinggalkan gusalakina. Benar toh? Benar. Benar toh? Benar. Bukan pemajikan itu. Ini jadi bekalan yang pemajikan aja anaknya, tapi membela agama Gusti Allah. Benar. 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 Bukan Kapolres. Siap kawan. Bukan. Siap kawan sampai beres. Yuk. Siap untuk beres. Yuk. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kiai, terima kasih dari Kuningan. Saudara, selanjutnya kita dengarkan orasi yang pakai udang dari Tasikmalaya. Silakan. Siapa namanya? Oke Kak, Kiai saya. Baik, selanjutnya saya panggil putra daripada almarhum Haji Abdul dari Pondok Pesantren Salam. Kang Andi silakan. Kang Andi untuk naik ke podium. Ada urusan Kang Andi? Silakan Kang Andi naik ke podium. Bersumber suara. Baik, kita sambut dengan selawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya. Dan di sini kalian sudah melihat orasi yang dilakukan oleh para santri dan para masyarakat yang ada di sekitar Ciamis ataupun orang-orang yang mengenal si KC alias Kucluk, di mana mereka datang atas wujud kepedulian mereka terhadap bangsa Indonesia, terhadap keutuhan negara Indonesia. Mereka semua berkumpul atas nama solidaritas. Mereka ingin mengawal persidangan KC, karena mereka tahu selama ini umat muslim kurang ada yang meliput. Tidak ada yang datang meliput sidangnya KC, dan hanya ada oten-oten yang meliput di dalam ruangan sidang. Sehingga mereka butuh untuk mengawal jalannya sidang ini, sehingga tidak terjadi hal-hal yang di luar keinginan kita semua. Kita bisa melihat bahwa mereka sebenarnya juga menuntut kalau bisa KC ini dihukum seumur hidup. Jadi kalau teman-teman Oten bilang, oh umat muslim senang gitu karena KC dituntut 10 tahun. Enggak juga coy. Kalian pengennya ringan. Umat muslim juga banyak yang pengen KC itu kalau bisa 20 tahun, 30 tahun, bahkan seumur hidup. Ya walaupun sebenarnya 30 tahun udah sama kayak seumur hidup kalau kita mengingat usianya KC sekarang gitu. Jadi di sini kalau bicara nggak puas dengan tuntutan bukan hanya kalian. Bukan hanya umat Kristen yang nggak puas gitu. Umat muslim juga nggak puas dengan tuntutan hanya 10 tahun. Kalian bisa melihat bagaimana reaksi masyarakat. Bagaimana reaksi umat-umat muslim di Indonesia dalam bersuara tentang berapa hukuman yang layak untuk si KC ini. Tetapi kami semua percaya bahwa apa yang dilakukan oleh penegak hukum Indonesia sudah yang terbaik. Sudah yang paling maksimal yang bisa mereka kerjakan. Kalaupun memang 10 tahun tuntutan dari jaksa, dan mungkin hanya 6 tahun yang dikabulkan atau divonis oleh hakim nantinya saat di sidang terakhir, kami semua akan legowo. Kami semua akan menerima karena kami percaya semua yang terjadi di dunia ini semua atas izin Allah Subhanahu wa taala, sehingga itulah yang terbaik yang harus dialami oleh si KC. Saya harap teman-teman Kristen juga bisa belajar, bisa menerima apapun yang terjadi. Kalau kalian memang merupakan orang yang beriman, kalian punya iman, percayalah, segala yang terjadi tidak mungkin tanpa izin Tuhan. Kalian mengatakan tidak ada sehelai rambut pun yang jatuh tanpa izin Tuhan, tanpa Tuhan ketahui. Maka sidang KC bisa terjadi sampai hari ini, itu ya karena izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalaupun KC nanti akan dihukum selama 6 tahun, itu atas izin Allah. Itulah yang terbaik. Jadi jangan kalian nanti framing-framing yang aneh-aneh. Wah, Indonesia bencana karena KC ditangkap, karena KC dijolimi. Tidak. Ya, itu cocok logi yang tidak masuk akal dan
sangat ngawur. Terimalah yang terjadi dalam hidup kita. Belajarlah untuk menyerahkan segalanya ke tangan Tuhan. Mau kamu itu lahir jelek, mau kamu sekarang lagi kondisi susah, yakinlah bahwa Allah sedang mencobai kita dan akan memberikan kenikmatan di ujungnya. Belajarlah jadi orang yang bisa menerima keadaan, mengerti apa keinginan Tuhan dalam hidup kita, apa rancangan dalam hidup kita ini. Kalau kalian memang orang beriman, maka percayalah bahwa KC itu sedang menerima yang terbaik dalam hidupnya. Sedang diproses. Kalau memang mulutnya kotor, biarlah dia menerima proses tersebut. Mana tahu setelah dia masuk penjara, dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Mana tahu selama dia di penjara, dia bisa seperti yang kalian harapkan. Contoh, menginjili orang lain yang ada di dalam penjara. Ataupun ya, dia akan menerima sanksi yang lebih berat di penjara, ya terima saja. Memang itu mungkin jalan hidup dia. Mungkin memang itulah story hidup dari si KC ini. Jadi, kalau bicara tidak puas, kita semua tidak puas dengan tuntutan 10 tahun, baik itu pihak Kristen maupun pihak Muslim. Tapi kita yakin apa yang dilakukan oleh jaksa ini adalah yang terbaik. Terus framing-framing jahat yang kalian bangun ya, yang dibangun oleh pihak Oten, tolong di stop gitu. Mereka datang itu untuk mengawal sidangnya KC. Mereka tidak melakukan aksi-aksi anarkis, tidak merusak sesuatu, tidak membuat onar. Mereka tertib, hanya di luar persidangan. Kita tidak melihat ada upaya menyakiti KC ataupun menyakiti kalian dari pihak Oten yang datang meliput. Tidak ada. Kalian meliput dengan santai. Ya, Risuli Lubis beberapa kali juga keluar masuk gitu kan. Begitu juga dengan Saifuddin. Kemarin Ustadz Unggul menanyakan kepada para santri ini, kalian kenal si Saifuddin itu? Kenal, mereka bilang. Mereka tahu bahwa Saifuddin adalah salah satu penghujat dan merupakan penggerak dalam sidang KC ini. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka biasa saja, tidak peduli. Tidak ada aksi main hakim ataupun kata-kata kasar yang keluar dari mulut mereka untuk si Saifuddin ini. Ini menunjukkan apa? Ya, sidang ini berjalan dengan tertib dan luar biasa. Mereka di luar hanya berkumpul, berorasi, menyuarakan pendapat mereka, dan mengawal, memastikan bahwa sidang ini sesuai dengan SOP, sesuai dengan prosedurnya. Bahkan dengan berkumpulnya mereka ini menjadi rezeki bagi pedagang-pedagang kaki lima yang ada di luar persidangan ini. Jadi tolonglah, jangan di-framing seakan-akan umat muslim ini mau sidang gitu kan. Mau sidangnya aja demo besar-besaran gitu. Akan seperti ini, akan anarkis gitu. Akan rusuh. Bahkan kemarin Risuli Lubis mengatakan Nandar nanti akan buat rusuh gitu. Ini kan fitnah yang kejam gitu. Pernah nggak kamu lihat Nandar melakukan perbuatan yang rusuh? Perbuatan yang melanggar hukum? Kan tidak ada. Yang ada kamu yang suka melanggar hukum. Kamu mendatangi rumah orang suka-suka, main masuk-masuk saja, main nyolong-nyolong saja, melakukan penginjilan yang tak jelas. Bahkan kamu memaksakan orang untuk mau didoakan sama kamu. Baik itu di sawah, dimanapun gitu. Jadi janganlah memframing seperti itu. Bagaimana kalau kamu yang kita buat seperti itu dengan mengatakan, wah Risuli Lubis ini penjahat gitu kan. Kita buatlah videonya dia ini penjahat gitu. Kan nggak baik juga. Jadi buat Risuli Lubis, segeralah bertobat. Anda mempermalukan titel Anda sendiri. Ya, Anda membanggakan kalau Anda ini pendeta. Pendeta seperti apa yang kelakuan seperti itu? Coba Anda pikir. Apa Anda pantas disebut pendeta? Pendeta ini kan gembala atau pemuka agama di Kristen. Ini kan mempermalukan kekristenan dengan sifat Anda. Coba Anda tanya. Setuju nggak semua orang Kristen dengan kelakuan kamu itu selama ini? Yang setuju itu kan cuma oten-oten begoders yang mengikut Anda.
Kalau Kristen-Kristen yang masih waras di luar aja ketawa lihat kamu. Wah, ini nggak benar nih satu. Ini cuman kepentingannya sendiri kok. Bagaimana kamu lebih fokus kepada ego kamu sendiri. Mencari donasi, dukungan sebanyak mungkin. Bertobatlah Risuli Lubis ya. Jangan framing-framing yang jahat. Kamu itulah biang keroknya, biang onarnya gitu. Jadi biarlah mereka ini berorasi. Dan nanti di tanggal 10 juga akan ada sidang lagi. Dan mereka juga akan datang lagi untuk mengawal. Mereka akan datang terus mengawal sampai vonis ditentukan. Dan kalaupun kalian mau banding, ya mereka juga akan mengawal. Kalaupun sidangnya bukan di Ciamis, di kabupaten lain, yakinlah akan ada umat muslim yang hadir di sidang tersebut untuk mengawal persidangan KC. Dan yakinlah juga bahwa setiap ada umat muslim yang datang untuk mengawasi sidang tersebut, semua akan berjalan dengan kondusif dan tidak akan ada aksi anarkis ataupun aksi sepihak. Jadi jangan fitnah-fitnah sembarangan. Malah dengan adanya mereka, ini membuat persidangan ini jauh lebih aman. Karena bukan hanya polisi dan Satpam ya yang menjaga tempat sidang tersebut. Bukan hanya Satpam yang menjaga pengadilan tersebut, tapi ada barisan santri-santri dan pemuda-pemuda muslim yang mengawal dan menjaga ruang sidang dan pengadilan tersebut sehingga aman sentosa ya. Jadi semoga di tanggal 10 ini kita disuguhkan oleh sidang yang menarik, sidang yang seru, dan semoga persidangan ini bisa cepat selesai lah ya. Dan hakim bisa segera menentukan vonis yang cocok dan tepat untuk si KC. Dan semoga kita harap KC ini bisa bertobat lah. Karena sampai detik ini, sampai hari ini, sampai video ini dibuat, kita belum melihat penyesalan dari si KC. Belum ada arah dia bertobat, tetapi saya yakin bahwa Allah akan menjamah, akan menyadarkan, akan membuka mata orang-orang tentang kebenaran. Baik itu si KC-nya yang akan bertobat, ataupun orang akan bertobat setelah melihat apa yang dilakukan oleh KC. Semoga dengan oten-oten ya, melihat apa yang dilakukan KC dan bagaimana reaksi umat muslim dalam menghadapinya, ini membuat banyak orang bertobat, banyak orang sadar. Ya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, terutama di sidang KC. Semoga yang terbaik yang terjadi.